Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Histopods, podcastnya kelas A3 ISR Program Studi Tadris IPS. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai tema membangun integritas mahasiswa di tengah maraknya kasus korupsi di Indonesia. Nah, dalam hal ini kita mengundang tamu istimewa sebagai narasumber podcast ini, yaitu Kak Koyum. Nah, Kak Koyum ini dari program studi BKPI ya? Iya, betul. Oke. Nah, sekaligus juga beliau adalah Duta Fakultas Tarbiyah tahun 2024 yang mendapatkan juara 1 ya, Kak? Iya, udah pernah kita. Udah pernah. Nah, kita hari ini akan membahas mengenai integritas nih. Integritas itu jadi integritas itu kejujuran, kemudian komitmen dan suatu hal yang datang dari diri sendiri untuk menolak itu diri sendiri berupa hal kebenaran untuk menolak hal yang buruk seperti korupsi. Iya. Nah, kita menyoroti korupsi yang ada di Indonesia nih, yang salah satunya itu ada korupsi dari Kominfo, yaitu korupsi BTS 4G ya, 4G Kominfo. Jadi itu BTS 4G itu stasiun pemancar internet ya. Namun dalam korupsi ini perataan dalam memeratakan internet di Indonesia itu masih kurang banget. Padahal di laporannya itu, dalam data yang saya dapati, banyak mencangkup wilayah Indonesia namun belum tersampaikan. Betul sekali itu. Itu bahkan ini ya, korupsi itu kan sampai menyeret beberapa tokoh-tokoh juga ya. Kita nggak usah sebutkan tokohnya ya. Iya. Karena takutnya viral juga kita ya. Iya. Karena beberapa tokoh ya nggak masuk akal juga. Kok sampai tega ya? Karena kan tadi kan kita bahas tentang integritas ya. Integritas emang simpelnya integritas ya kejujuran. Karena apapun kalau kita lakukan jujur ya pasti jalannya lurus. Betul ya. Seperti itu mungkin. Kalau kita bahas tentang korupsi ini, kita lebih lanjutnya mungkin ada yang mau dibahas kali ini tentang BTS ini gimana kira-kira? Oke, setelah ngomong-ngomong tentang berbagai kasus korupsi nih ya Kak, seperti BTS 4G tadi, menurut Kakak nih, apa pelajaran paling penting buat mahasiswa yang bisa kita ambil dari kasus besar ya itu? Iya, betul. Nah, itu apa yang bisa kita ambil Karena sebagai mahasiswa ya? Iya, karena dalam kasus ini itu sasaran dalam penyebaran internet itu di wilayah 3T ya, atau tertinggal. Terpencil. Iya. Dalam korupsi ini yang data yang saya dapat itu laporannya palsu, kemudian tender manipulatif dan juga masif. Dan juga ini mencapai kerugian yang sangat besar, yaitu berjumlah 8 triliun. Nah, ini bukan angka yang kecil bagi kita ya. Iya, ini saya jawab dulu ya. Okay. Jadi kan kita sebagai mahasiswa ya menanggapi tentang korupsi ini, yang pasti kalau kita kan kebetulan dari Tadris ya. Iya, betul. Tadris itu ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar juga ya. Nah, hal terkecil dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu dalam pencegahan ini ya, itu mencegah itu kerentak dalam hati. Dalam hati itu kita itu mengartikan diri kita tuh, kita nggak setuju dengan perlakuan dilakukan oleh pejabat tersebut, oknum tersebut lah. Nah, peran kita ya dalam pencegahan ini salah satunya nih, contoh yang sering kita lakukan, mungkin kita saat mengadakan kegiatan ya atau adapun event itu, kita itu pasti teriming-imingi ya, karena di sistem Indonesia itu ribet ya kan. Dalam arti ini ribet itu bukan berarti nggak bisa kita capai, tapi bisa ya. Ribet tapi tidak transparan. Kenapa saya bilang tidak transparan? Contoh saja nih, saat ada acara pasti itu dari LPG-an atau laporan pertanggungjawaban itu yang diminta hanya foto dan nota. Betul. Nah, bisa ditarik kesimpulan ya, itu adalah satu hal kecil yang bisa kita manfaatkan untuk korupsi sebenarnya.
Kan kita nggak beli kan juga bisa. Iya betul. Hanya memanipulasi. foto kan kita bisa foto, cuman foto ya. Contoh ya kita foto punya orang ya kan, yang bukan Iya. dari kampus kita, dari kampus lain. Itu kita foto, kita buat nota palsu kan bisa. Bisa, bisa. Bisa, memang bisa. Nah, pencegahannya mungkin lebih diketatkan ya, bukan hanya atasannya tapi mahasiswanya. Jadi dalam hati kita nih, kejujuran kita nih, kembali ke integritas diri kita. Kita amanah nggak? Kita amanah nggak dalam mendapatkan jabatan tersebut? Kita amanah nggak dalam mengelola hal tersebut? Nah, nanti bisa kita tarik kesimpulan pencegahan ini bisa kita salurkan ke teman-teman nih. Mungkin saja nih ya, ada sosialisasi, ya kan? Iya. Ada sosialisasi anti korupsi. Biasanya kan pencegahan itu kita terapkan dalam hal sosialisasi. Kalau saya nih ya, saya kan mahasiswa bimbingan konseling pendidikan Islam nih. Oke. Mungkin dosen saya nonton ya. Halo Pak Puspo. Mahasiswa kamu jenengan nih Bapak. Pak Puspo itu dulu dari PAI ya. Sekarang dari PAI. sekarang di BKPI Oh. punya slogan itu Apa? si manis yang berkumis. Apa itu maksudnya? Menari-nari banget. Iya, beliau tuh berkumis ya. Ya. Oh, oke. Dan manis, tapi itu jargon dari beliau ya. Tapi ya kita respect sama beliau karena satset gitu. Nah, Oke, pelajaran oke. yang pernah beliau ucapkan kepada kita, yuk bisa yuk. Nah, kata-kata seperti itu dalam sosialisasi kita kadang ini ada yang nggak yakin sih, kayak aku tidak duit hilang gitu kan. Iya, Aku takut betul. kalau uangnya hilang. Padahal hilangnya uang itu tanpa transparansi. Contoh, kita kalau beli barang itu pasti yang diminta notanya. Iya. Kenapa bendahara atau sekretaris ataupun ketua panitia ataupun ketua apapun yang berurusan dengan uang tersebut, kenapa tidak beli sendiri? Dalam arti tidak memberikan uang tapi ikut membelikan. Kan itu kan lebih meminimalisir Iya. atau lebih mencegah. Selain sosialisasi yang tadi ya. Nah, ini mungkin faktor-faktor yang perlu dirubah atau sistem yang perlu dirubah biar pencegahan ini lebih kuat kita cegahnya. Gitu kalau menurut saya. Oke. Kalau dari kasus tersebut tuh emang apa ya? Dari mahasiswa sendiri itu juga harus memperbaiki gitu ya. Nah, oke, kalau dari yang lain nih, kasus yang perilaku seperti apa ya, yang biasanya mahasiswa ini selalu lakukan, Iya. seperti Seperti- tanda tangan palsu itu pasti Iya. banyak banget. Iya, kalau dalam lingkungan perkuliahan gini, Oke. kan dalam Mungkin kelas. dari kita mungkin Iya, dari kira mungkin ada ya. Mungkin kalian Mungkin- pelaku juga Iya, ya. memanipulasi data kemudian plagiasi itu mungkin banyak yang terjadi di lingkungan mahasiswa. Namun kebanyakan mahasiswa nih belum menyadari atas hal itu. Oke, jadi kayak ada titip tanda tangan ya. Iya. Betul. Itu korupsi, nah, tapi mikro korupsi lah kita bilangnya. Betul. Karena itu perbuatan yang merugikan dosen kamu sebenarnya ya. Iya. Dalam arti merugikan itu karena ditipu ya. Iya, masuk Mikro lah, dalam masih mikro lah. korupsi administratif lah. Nah, tapi mikronya ini kan mantas sebab biqaumin fa hum minhum, ya kan? Barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. berarti kita Ini nggak tahu nih, Ikut-ikutan ya? kalian ikut kaum mana ini? Nah, titip tanda tangan ya kan. Kalian ketahui mungkin kalian juga yang sering melakukan ya. Kalau salah, kalau nggak salah seumur hidup ya. Saya pernah melakukan tapi lupa berapa kali. sampai banyaknya sampai lupa ya. Iya, karena kan kadang ya kita bangun lebih siang ya, bukan lebih awal tapi lebih siang. Jadi Siang. telat, takut nggak tanda tangan, jadi kita wakilkan. Itu merugikan ya. Yang kedua tadi tentang plagiasi ya. Iya. Nah, plagiasi ini ternyata bukan korupsi besar, tapi tetap saya katakan mikro. Tapi ya mikro tambah mikro bisa jadi Makro. besar. Oke, Kalau bisa besar. dalam hal penelitian sudah Iya. masuk ke itu ya, Karena kan publikasi. kalau kita bilang ya gosip itu kan kecil dari mencuri. Tapi Iya. kalau kita kecilkan gosip tambah. Besar. Tambah besar, ya. banget ya. Apalagi kalau saya di pondok nih ya, saya di pondok pesantren As-Salam ya di Iya. Jati sana. Itu kalau kebiasaan gosip itu kalau kelamaan dibiarkan itu bisa jadi besar. Nah, itu sama seperti plagiasi ini. Hal yang bukan yang kamu buat tapi kamu kerjakan atau kamu tempelkan. Itu kan termasuk pelanggaran juga, Iya. ya kan?
yang ketiga tentang apa tadi? Plagiasi, tanda tangan dan Oke. Itu aja itu ada kejujuran. oh iya. Kenapa sih kita bisa sulit Sulit. mohon maaf, Sulit, ya. sulit oke. Tanggung Sulit mungkin kita ya. banget untuk jujur. Itu mungkin dari aku sendiri ya. Mungkin banyak bohongnya kali ya daripada jujurnya. Nah, itu gimana sih, Kak? Biar kita tuh jadi mahasiswa tuh yang nggak banyak bohongnya, tapi banyak jujurnya. Oke, gini. Kamu yang menyadari nggak sih kayak kita tuh sering menghelehkan lah bahasanya. Menghelehkan ini hal yang sering terjadi itu kita anggap biasa. Oke. Ya kan kayak Iya, iya. wah, temanku tanda tangan titip, aku juga ah. Nah, padahal itu kan pelanggaran tuh. Iya, sudah menjadi budaya. Menormalisasi bagi kita. pelanggaran intinya. Iya, sehingga menjadi budaya pada Nah, itu hal ini. apabila di VR ya, kalau di main bola, kita teliti nih ya. Dia sering melakukan. Kan lama-kelamaan jadi Ketahuan. ya harusnya bisa ketahuan. Iya, yang awalnya permainan diawasi wasit kurang ketahuan, tapi Nah. dalam VAR itu bisa direkam dan bisa dilihat Betul. secara benar ya. Kita tunggu aja nih ya, VAR mana yang akan merekam kita. Kalau VAR di korupsi ada KPK. Betul. Iya. VAR di pemain di bola ada kamera VR dari wasit. Iya. Iya. Terus VAR di badminton ya, ada VAR-nya saya lupa namanya, kayak out. Kan ada 2 VAR ya, ada VAR wasit pinggir, ada VAR ada kamera deteksi juga ya. Bahkan Iya. di Liga mana ya? Sorry, kemarin tuh Juventus apa ya? Juventus Liga apa itu Juventus? Italia. Italia. Itu pernah Liga Italia. Itu pernah saya lihat di beberapa FYP TikTok. Bolanya itu ada GPS. Sampai seperti itu. Jadi bisa ketahuan antara out, goal dan bisa mendeteksi lah Iya. antara on goal atau on goal dan out goal seperti itu. Kalau dihubungkan sama korupsi nih gimana nih, Kak? Nah, korupsinya gini. Kalau tadi kan saya katakan VR-nya KPK, siarnya korupsi KPK. Iya, betul. Hubungannya tentang kejujuran, nanti kita bisa lihat nih. KPK itu sebenarnya kan menyelidiki ya. Sorry, saya sebut nama. Mungkin nggak usah deh. Yang dulu Jadi disebut apa enggak nih? nggak usah. Kalau keceplosan nanti disensor ya. Oke. Iya. Contoh ya, yang beberapa tahun lalu disiram pakai air keras. Nah, Pak pasti tahu ya. Tahu ya? Kurang Namanya tahu sih. ya nama-namanya hampir sama dengan calon presiden nomor urut 1 lah dulu. Oh. Nah, itu. Iya, Nah, iya. itu dia tuh jujur ya, dia ingin menegakkan keadilan, tapi dengan kejujuran dia diancam melalui serangan tersebut. Ya kan? Oh, oke. Dan itu waktunya setelah sholat subuh. Ini kan benar orang baik ya nih ya. Iya. Nah, tentang kejujuran nih, banyak orang di luar sana yang jujur tapi dibungkam. Betul. banget. Betul ya. Ini Betul, marak iya, di iya. Indonesia kayak gini nih. Saya ingat puisinya siapa saya lupa. Tangan diikatkan kafan, tangan diikatkan kafan, tubuh dikarungi. Pada saat itu, zaman presiden itulah. Itu puisi tersebut itu menggambarkan seberapa kejamnya orang yang jujur disiksa. Nah, kejujuran itulah yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Karena ya banyak orang pintar tapi jarang berbicara. Tapi Betul. banyak orang yang mohon maaf kurang pintar, yang kebanyakan yeping. Betul, itu Iya. banyak ya kalau di lingkungan kita ya. Bahkan ya sempat viral ya kemarin tuh menteri-menteri ya. Saya sempat lihat itu, saya ikutin Instagram namanya Kementerian Kurang Ajar. Oh, Ada ada ya? ada Instagram, cari nanti Kementerian Kurang Ajar. Itu membahas satu menteri yang dia emang punya gelar ya, tapi nggak tahu kalau kata Prof siapa ya saya lupa, gelar itu bisa dibeli. Ya saya nggak tahu dia beli atau asli gelarnya ya. Semoga ya emang gelar asli ya. Mungkin kemarin ada yang sempat viral juga tentang ijazah Gajah Mada ya. Nah itu kan saya Betul. katakan makanya jujur itu berat ya, jujur itu mahal. Kalau saya bilang tuh jujur itu ada keikhlasan. Kenapa saya bilang ikhlas? Karena jujur itu harus sabar. Contoh, kita maling nih, kita jujur, sabar gak? Kalau kita Sabar. jujur, sabar toh, pasti Iya, dipenjara bisa. toh. Betul. Nah, saya punya analogi. Saya pernah tulis itu di WA saya. Sabar itu adalah gembok.
Sorry, sabar itu adalah kunci. Ikhlas itu adalah gembok. Jadi kalau kamu pengen ikhlas, kamu harus punya sabar. Gembok. Ya, kamu harus punya kuncinya, yaitu sabar. Nah, sabar ini bisa menuntun kita ke jujuran. Karena kita bisa ikhlas menerima apa yang kita lakukan dengan baik, dengan amanah, sehingga kejujuran itu bisa kita dapatkan supaya tidak korupsi. Seperti itu. Oke. Dan itu emang harus ya, kita sebagai mahasiswa itu punya sikap jujur gitu. Dan itu harus ditanamkan dari hati kita sendiri gitu. Dan apalagi kalau kita lihat-lihat nih zaman sekarang sulit ya kalau buat jujur, apalagi buat untuk yang hal-hal yang mungkin merugikan kita itu sangat sulit banget gitu. Iya sih, kayak kita kan kembali ke topik mungkin kejauhan ini ya tentang BTS tadi ya, BTS 4G itu ya. Kembali lagi nih Kak, bagaimana kita sebagai mahasiswa itu membangun integritas anti korupsi sebagai pondasi untuk mencegah korupsi, terutama di masa sekarang nih, yang diawali dari masa-masa mahasiswa gitu. Oke. Yang pertama, kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada pun waktu luang, korupsi itu bukan karena ada kesempatan. Iya. Bukan karena persiapan, tapi ada kesempatan. Iya. Nah, kita jangan sampai ada kesempatan itu. Jadi harus kita persiapkan. Kalau tadi saya katakan, korupsi itu bisa terjadi karena kesempatan, bukan karena perencanaan. Kita rencanakan waktu-waktu kita supaya tidak melaksanakan hal tersebut. Iya. Kalau ada kesempatan langsung. Nah, itu ya. Harus merencanakan tujuan hidup kita juga. Itu yang pertama, perencanaan dalam pencegahan, ya kan? Contoh stunting ya kan. Nah, pencegahan stunting dengan perencanaan yang saat ini MBG. Betul kan? Betul. Nah, betul. Itu yang pertama. Adapun pencegahan yang kedua, kalau tadi saya bilang sosialisasi, itu mungkin materi yang pertama ya. Pencegahan yang kedua, saat kita jadi mahasiswa, kita kontrol ini kontrol diri, bukan hanya kontrol diri ya, kontrol keuangan kita juga. Gini loh, orang itu banyak yang tidak bersyukur walaupun sudah punya harta ataupun apapun itu. Karena dalam mencegah korupsi ini, kalau apa yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan secara instan, itu pasti akan terjadi korupsinya. Tapi coba kita rencanakan yang pertama, yang kedua kita kontrol tentang keuangan kita juga. Kalau misalkan itu ingin kita beli, coba kita tahan, jangan terlalu kita humbarkan. Seperti itu. Mungkin dua cara itu bisa jadi statement kita di mahasiswa ini ya mungkin. Mungkin yang tadi yang disoroti itu mengenai cara pencegahannya, itu kan dari kita membatasi pembelanjaan kita, pengeluaran uang kita. Nah, itu efektif tidak dalam pencegahan korupsi itu bagi kita? Efektif itu menurut saya tentang ditanya kamu sholat gak tadi? Sholat dapat pahala gak? Nah, efektifnya ini dapat pahalanya dari Tuhan ini. Iya. Maksud saya gini, gimana? Saat kita melakukan apapun, efektifnya ya tergantung kita sendiri. Contoh dalam sehari 24 jam nih, kita 24 jam ini ngapain aja? Kita mendengarkan motivasi, kita mendapatkan masukan-masukan, tapi tidak efektif dalam arti kitanya juga mager. Oke, bisa ya. Ya kan, kita juga mager. Jadi ya apa yang kita lakukan tidak akan efektif walaupun kita dapat masukan apapun. Contoh deh, kalau saya bilang cara mencegah korupsi, saya jawab sabar, cuman satu nih, bisa efektif nggak di kalian? Ini bukan nuduh ya. Nggak bisa sih. Nggak bisa. Ya. Mau korupsi jadi. Nah, efektif atau enggaknya ya tergantung kitanya. Tapi cara itu bisa memikrokan cara pencegahan tersebut. Seperti itu mungkin. Berat ya ternyata ya bahas ini ya. Wah, dingin banget ruangannya ini. Saya dingin takut diborgol ini. Agak-agak ini ya. Nervous. Ini di post di mana nanti? Gimana? Di upload di mana nanti? Media sosial. Oke, di media sosial kita sih, kelas kita. Oke, mantap. Bagaimana sih sebenarnya integritas itu dibangun oleh mahasiswa, dan apakah mahasiswa punya peran nyata dalam mencegah korupsi sejak dini? Bisa.
mahasiswa bisa berperan. Di alun-alun itu biasanya ada laporan pengeluaran kabupaten. Itu bisa kontrol. Contoh ya, pada bulan ini kita catat pengeluaran untuk anggaran perlengkapan. Contoh ya, kita catat 4,00 contohlah 4 juta gitu ya. Kita lihat sisa saldonya, contoh 100 juta. Nah, kita tuh peran kecil ini ya, peran kecil dalam arti hanya mencatat nih ya. Ini peran kecil yang benar-benar kita bisa mencatat dan bisa kita lihat, karena di alun-alun sekarang udah ada itu ya, kayak laporan-laporan atau enggak ini loh, di masjid ya, kalau kita Jumatan ya, itu ada laporan dari takmir masjid mencatat tentang hal tersebut. Nggak menutup kemungkinan ya masjid bisa jadi tetap korupsi, ya kan? Iya. Karena sorry ya, kita itu juga sering buat proposal ya kan, pasti ada sedikit dana kenakalan yang kita sisipkan, Dilebih-lebihkan. Iya kan? Gitu. Dengan alasan kok nak kurang biaya. Iya, Iya. antisipasi gitu. Antisipasi, namanya antisipasi, tapi sering kita lakukan, ya kan? Tapi tujuannya baik gitu. Ya, Walaupun baik sih, tapi baiknya dari mana nih ya? Nah, untuk acara berikutnya gitu misalnya gitu, begitu. sebenarnya kan bisa minta lagi harusnya, atau mencari dana lain ya kan? Iya, bisa. Nah, Seperti sponsor. itu yang pertama, mencatat hal-hal kecil yang sering dilaporkan secara terbuka, ya kan? Kalau saya dengar-dengar tuh kalau di Jawa Barat ya, transparansi itu sangat diterapkan oleh Pak Dedi siapa? Mulyadi. Iya, Ya. Dedi Mulyadi. Ya, itu kan Gubernur Jawa Barat ya. Nah, kalau di masjid dan mushola ya juga diterapkan seperti itu ya. Nah, yang kedua tentang pencegahan ya tadi, dana kenakalan coba kita jangan dilebih-lebihkan banyak lah. Kalau nggak pasti ya, kita tanya harganya dulu baru kita tulis kita tanya harganya baru kita tulis proposalnya. Jadi ada survei. Itu mencegah juga loh. Walaupun 1.000 loh ya. 1.000 kalau di LPG itu kamu tulis ya hanguskan. Ya Hongo alam, kita di akhirat nanti bakal ditanyakan mungkin. Oke. Iya, betul banget sih. Gitu mungkin. Gimana lagi? Oh, Enjoy aja, mungkin kamu tegang ya. Oke, iya, tegang baru banget. pertama kali Tegang. jadi Baru agak pertama kali podcast ini ya. agak gimana gitu ya. Saya takutnya omong kosong ini saya nih. Yang saya omongkan takutnya omong kosong, ini saya mikir dari tadi nih. Aduh, dapat pertanyaan apa lagi nih? Oke. Enggak sih, kalau kita ngomong korupsi itu nggak akan ada habisnya, apalagi di Indonesia sendiri. Iya, gitu. sudah menjadi budaya bagi Budaya. kita. Nah, ngomong-ngomong budaya nih. Oke, boleh. Nih, saya kemarin sempat diskusi sama teman saya, sama Iya. satu pondok saya. Dia emang suka nonton YouTube. Kebiasaannya nonton YouTube sampai YouTube nonton dia. Ya, dia tidur gitu kan. Dia ditonton sama YouTube. Saya yang nonton ya. Iya, tak panggil Oke, Vic. oke. Namanya Vicky. Vic tidur dia nah. Nah, iya. Sampai YouTube-nya masih nyala. Sampai boros itu kuotanya. Nah, dia tuh sharing ke saya ya. Saya kan pas di Bungi Haji pertama kali itu Prawira ya panggilannya ya. Aji. Aji. Udah kenal. Apa kamu manggil? Oke. Enggak dipanggil sayang kan? Enggak. Apa ini ya? Itu udah punya kok. Yang punya Haji. Enggak. Oke, lanjut Kak. Korupsi sama orang tua itu ya. Gini nih. Sebenarnya budaya ya. Ngomong-ngomong budaya, kamu ingat gak sih VOC? Oke. VOC, oke. Ya. Budaya apa itu? Pembuatan jalan Pantura. Oh, Oke, kalau iya. Jalan Pantura itu Ah, bukan VOC, namun jenderalnya, jenderal Dendles. Dendles ya, Dendles. betul. Dendles. Iya. Nah, itu dari Belanda kan? Iya, Nah, jenderal Dendles itu, jenderalnya itu sebenarnya ya, menggaji. ini konspirasi ya. Iya. Sebenarnya mereka tuh masyarakat Indonesia harusnya digaji. Iya. Betul. Iya, ini konspirasi yang benar saya baru dapat ya. Ternyata Dendles itu digaji dari atasannya untuk membayar yang buat jalan Pantura. Iya. Tapi nih ya, ternyata konspirasi itu mengatakan bahwasannya gaji tersebut diberikan ke pemerintah Indonesia, Betul. tapi tidak diberikan ke Rakyatnya. rakyatnya. Iya, Oke. kalau kita sebut sekarang itu diberikan kepada
pemimpin kabupaten seperti bupati lah biasanya gitu. Sampai seperti itu konspirasinya. Jadi kan kelihatannya kan roda paksa apa namanya? Kerja paksa Rodi. Kerja Rodi. Iya, Rodi. Kerja Rodi, kerja paksa tuh ya. Tapi konspirasi itu mengatakan seperti itu. Nah, sama seperti ini nih. Kalau kita sedikit ya, saat ini Aceh dan Sumatera, Padang terkena musibah. Betul. Banjir ya. Banjir. Kamu tahu nggak sih? Tahu yang itu tahu. Pemerintah Indonesia membuka galang donasi apa? Galang donasi. Iya, donasi. Betul. Iya, membuka galang dana. Dan namun yang Nggak tahu ini uangnya kemana nanti takutnya. Ya nggak sih? Yang sampai Iya, berapa pengelolaan M gitu. itu? Iya. nggak ada transparansi pendapatan dari pengumpulan dana tersebut itu berapa. Yang Nah. kita contoh kemarin tuh ada influencer ya, siapa tuh? Ferry Irfandi. Nah, Ya. itu kan mengumpulkan dana dari Indonesia dan datanya secara transparan. 10 triliun Iya, 10 sekian ya. triliun. Itu selalu diupdate di media sosial itu. Dan juga penyalurannya sangat luar biasa sekali saya lihat. Iya. Itu sangat cepat. Kalau di Indonesia ini kan pemerintahnya bergeraknya lambat gitu kan ya. Saya nggak bilang gitu loh. Iya ya. Namun di sini bicara faktanya sih ya. Juga gini loh. Kita selama ini kan bayar pajak nih ya. Oke, betul. Nah, daripada kita donasi ke pemerintahan Indonesia, mendingan ke influencer yang sudah jelas uangnya kemana. Iya betul Benar, banget. Karena apa? Pajak kita juga nggak tahu uangnya kemana. Benar banget Ya tuh. kan? Nggak ada transparansi sampai itu kan. Iya gak ada. Padahal itu ya uang kita. Ya walaupun itu 70.000 ya, ya pertanggungjawabannya kan harus ada dengan kita aja sekelas prodi aja harus ada RPJ, ya kan? Benar. Iya betul. Apalagi pemerintah gitu. Oke. Nah ini dari ujung tadi sudah kita membahas banyak banget tentang korupsi, mengenai korupsi itu di Indonesia apa saja, termasuk BTR 4G BTS ya, BTS 4G Kominfo itu yang dilakukan oleh pemerintah itu, dan bagaimana kita sebagai mahasiswa membangun tadi yang integritas itu mungkin dari kebiasaan di hari ini. Kayak contohnya itu apa ya? Contohnya tadi menghemat uang, kemudian berperilaku jujur, dan juga memulai dari data-data yang benar sesuai survei, dan juga tidak memanipulasi data tersebut. Nah, itu dari wujud tersebut, dan kita tadi membahas mengenai budaya-budaya yang ada di Indonesia terkait korupsi, mulai dari sejak dulu zaman penjajahan Belanda hingga saat ini masih ada. Benar sih kalau berbicara korupsi itu tidak ada hentinya. Iya, kan? Biasanya. Korupsi Karena budaya Indonesia itu ya. Iya Ini sih, banyak perlu sekali. dihilangkan ini. Sampai diabadikan loh di Lasem, di tempat saya. Oh iya. Iya. Jadi kan Jalan Pantura itu kan dibuat dari batu kerikil ya. Iya. Itu sampai ada namanya tuh motif batu krecak. Oh, yang Motif krecak itu. batik krecak. Dulu aja duta batik itu. Oh, enggak bohong. Biasanya itu yang dibuat Bohong ya. jalan itu ya. Iya, krecak itu batu kerikil. Kalau yang duta batik ini, Masnya kemarin juara harapan ya, harapan 3. Udah lama itu, 2022. Dulu saya masih sispek. Nah, itu dibuat sejarah itu ya, sampai dibuat motif batik krecakan. Nah, jadi ada motif latohan. Jadi dulu sejarahnya itu ada pedagang dari Cina namanya Binang Oi. Binang Oi itu mendarat di Pelabuhan Lasem. Nah, pelabuhannya itu sekarang namanya Desa Binangun. Binangun sekarang. Nah, mereka mengajarkan beberapa ajaran-ajaran batik ya, materi-materi batik, tapi yang kerecakan, terus beberapa motif itu asli dari Lasem. Nah, itu kadang ya ada yang korupsi bilang oh itu punya dari Cina, padahal itu dari Lasem yang diakumulasi dari masyarakat Lasem. Makanya sekarang dikenal dengan beberapa orang yang ada yang namanya kopi lelet ya. Nah, dulu masyarakat Lasem itu ngambil gambar batiknya itu dari leletan kopi itu. Oh, itu khas dari Lasem ya? Iya, bisa bilang gitu mungkin ya. Oke, ini dari aku nih, mungkin aku bertanya nih, ada kesan bagi mahasiswa kali ini dalam menumbuhkan integritas anti korupsi. Oke, siap. Yang pertama, orang-orang yang korupsi itu pasti orang berpendidikan, karena dia tahu celahnya.
Oh, benar juga ya. Kalau yang ini nih, yang kita sudah mengetahui pelajaran anti korupsi tapi berpotensi juga kah untuk berkorupsi? Ya bisa, karena kamu udah tahu Iya. pelajarannya, Iya, untuk udah tahu mencegah. caranya. Oh, betul banget. Jadi mencegahnya itu bagaimana ya? Kalau tadi kan mencegah udah banyak. Oh ya, iya, pesan kesannya. Pesannya ya. Oke. Yang pertama tadi saya katakan orang yang korupsi biasanya, bukan pastinya ya, biasanya orang-orang yang berpendidikan Pendidikan. karena dia memiliki Oke. IQ yang oke lah. Iya. Nah, yang kedua, pesan saya tetap belajar. Sedikit, man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada akhirata fa'ali bil ilmi wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Yang artinya, jika engkau ingin menguasai dunia, maka raihlah dengan ilmu. Dan jika engkau ingin menguasai akhirat, maka raihlah dengan ilmu. Dan jika engkau ingin menguasai keduanya, maka raihlah dengan ilmu. Sebab apa? Sebab dengan ilmu segala yang sulit akan lebih mudah. Sebab dengan ilmu masa depan akan lebih cerah. Dan sebab dengan ilmu calon ibu mertua tidak akan resah. Oke, benar-benar. Nah, benar banget itu tadi sudah mendapati saran, masukan dan juga pesan kesan dari Mas Koyum ini. Nah, kita sebagai mahasiswa itu mulai sekarang katakan untuk tidak menyontek, tidak plagiasi, kemudian berani bilang tidak untuk hal-hal yang negatif, apalagi korupsi. Mulai dari sekarang hingga nanti kita terjun kepada masyarakat. Nah, itu saya rasa ini sudah lama kita ngobrol-ngobrol di sini nih. Ya, saya juga kedinginan Terima nih. kasih kepada pemirsa semua yang sudah dengerin Histopos pada segmen kali ini. Terima kasih dari kami. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih ya Pak Yung. Iya. Baik, di sini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah. Permisi Mas, ini dengan Mas siapa? Dengan Mas Narendra Mugni, Dari prodi apa Mas? prodi BKPI, Mbak. Menurut Masnya, apa itu integritas bagi seorang mahasiswa di masa sekarang? Kalau menurut saya integritas bagi mahasiswa sekarang itu kayak apa ya? Ayo identitas keistiqomahan sih, Mbak. Soalnya kan kadang integritas itu lebih menonjol ke bagaimana kita berperilaku sehari-hari sih. Mungkin menurut saya gitu. Selanjutnya, apa yang biasanya membuat mahasiswa itu tergoda untuk melakukan tindakan tidak jujur seperti menyontek, tidak absen, atau seperti yang lain? Kalau dari pertanyaannya Mbaknya itu semua itu gara-gara yang pertama biasanya malas. Jadi dari malas kemudian kurangnya rasa percaya diri sama kurangnya pendekatan mahasiswa terhadap yang maha kuasa, Pak. Jadi karena kurang dekatnya mahasiswa dengan penciptanya atau dengan pangeran, akhirnya mereka itu apa ya menerobos semua norma-norma kehidupan. Selanjutnya, kalau dari kamu sendiri, tindakan apa yang kamu lakukan untuk menjaga integritas dalam perkuliahan sehari-hari? Kalau dari saya sendiri, terutama ketika misalkan tentang kasus tadi titip absen ya saya biarin kosong aja. Emang nggak masuk ngapain kan ada kesempatan 3 kali, kalau nggak dipakai kan ya eman-eman. Kalau untuk mengerjakan tugas, untuk mengurangi itu biasanya saya tanamkan mindset ke dalam diri saya sendiri bahwa aslinya saya itu bisa, cuma tergantung kita pribadi, kita mau menerobos itu atau tidak. Mungkin seperti itu. Baik Mas, terima kasih. Oke, saya bersama mahasiswa dengan Kak siapa? Dengan Kak Ririn. Oke, menurutmu apa yang biasanya membuat mahasiswa itu melakukan tindakan tidak jujur? Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri, Kak, itu biasanya karena tekanan tugas yang terlalu tinggi dan juga ujian yang terlalu berat. Dan mungkin juga karena lingkungan dari mahasiswa itu sendiri itu permisif terhadap perilaku yang tidak jujur. Jadi bisa jadi mahasiswa tersebut itu ikut serta
ketidakjujuran tersebut seperti itu. Oh iya. Nah, kalau dari dirimu sendiri, tindakan apa yang kamu lakukan untuk menjaga integritas dalam perkuliahan sehari-hari? Oke, baik. Kalau dari diri saya sendiri itu biasanya dengan manajemen waktu dengan baik. Jadi dengan melakukan sesuatu yang emang benar-benar jujur, seperti jikalau kurang paham terkait materi di perkuliahan itu bisa berdiskusi baik dengan dosen maupun dengan teman. Jadi melakukan sesuatu yang jujur agar tidak melanggar peraturan seperti itu. Dan juga ketika absensi atau perkuliahan di kelas itu emang harus benar-benar menerapkan kejujuran seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Baik, kali ini saya sedang bersama mahasiswa dari luar Prodi Tadris IPS dengan Kak siapa? Saya Putri Dari Prodi apa, Kak? Manajemen Bisnis Syariah. Oh, menurut Kak Putri, seberapa besar sih peran mahasiswa dalam menentukan Indonesia agar bebas dari korupsi di masa depan? Menurut saya peran mahasiswa itu sangat besar ya, karena di masa depan mahasiswa kan ada yang menjadi guru, pemimpin, atau pengusaha. Nah, jika saat ini mahasiswa itu mempunyai sikap jujur, maka nanti saat bekerja pasti mereka akan terbiasa untuk menerapkan sifat jujur tersebut. Nah, mahasiswa juga bisa menjadi pengingat bagi masyarakat melalui observasi atau penyuluhan, bisa lewat offline ataupun media sosial. Nah, dengan itu masa depan Indonesia akan sangat berpengaruh pada sikap mahasiswa saat ini. Baik, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya, menurut Kakak, apa sih yang perlu diperbaiki di lingkungan kampus agar budaya integritas itu bisa menjadi lebih kuat? Kalau menurut saya, lingkungan kampus itu harus lebih transparan dan tegas, misalnya seperti kejujuran akademik, itu harus lebih tegas dan juga harus benar-benar diterapkan, bukan hanya ditulis. Dan juga dari dosen atau pegawai itu harus memberikan contoh seperti tidak menerima titipan nilai dan juga perlakuan khusus terhadap mahasiswa. Dengan itu, saat mahasiswa, dosen, dan pihak kampus bergerak bersama-sama, budaya integritas akan lebih nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih Kak Putri. Menurut kamu, apa arti integritas bagi mahasiswa pada masa sekarang saat ini? Baiklah, izin menjawab. Integritas menurut saya adalah sikap jujur, konsisten, dan bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi nilai kebenaran. Kemudian, apakah kamu tahu tindakan yang ada di kampus ini yang dapat disebut sebagai tindakan korupsi? Apa saja contohnya? Bisa disebutkan dan jelaskan? Baik, bahwasanya korupsi yang paling kecil di kampus ini yaitu mencontek waktu ujian, memplagiasi, dan juga biasanya mahasiswa itu sering titip absen, padahal dia tidak masuk ke dalam kelas. Itu adalah contoh korupsi yang paling kecil yang bisa kita temui di kalangan mahasiswa saat ini. Selamat datang di Histopods. Yap, halo Pak Puspo. Plagiasi, tanda tangan, dan BTR 4G. BTS. BTS ya. Sering menghelehkan lah. Dengerin Histopos. Partisipol. Gak mau takut gemeter. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. With you I see forever oh so clearly. I might have been in love before, but it never felt this strong. Our dreams are young